Hai Sohib, masih ingat Zikru? Viral di TikTok karena perjuangannya, ini ceritanya yang bisa menginspirasi kamu. Mungkin yang pertama optimis ya, kayak optimis. Ya, yang kedua humble. Terus yang ketiga aku suka naik gunung kan. Keempat sederhana. Yang kelima sayang sama keluarga, Kak. Lalu kalau untuk perjuangannya sendiri tuh mungkin mama sama bapak tuh benar-benar kayak berjuang banget, ngusahain banget buat Zikru bisa kuliah. Soalnya kan mereka berdua tuh nggak kuliah, lulusan SLTA, jadi benar-benar kayak pengen nguliahin anak pertamanya gitu, Kak. Ayah tuh kerja dari pagi, pulang malam. Mama juga kan di rumah kan buka warung sembako ya, Kak ya. Jadi pas aku sekolah, aku lagi masuk sekolah, mama yang jaga warung dari pagi tutupnya sampai malam juga. Itu emang benar-benar luar biasa banget sih, Kak. Aku masuk ke Politeknik Negeri Jakarta tuh aku dari SMA ya, kayak dari sekolah menengah atas. Lalu aku dapet beasiswa dari salah satu perusahaan dan alhamdulillah akhirnya bisa kuliah di salah satu Politeknik Negeri. Orang tua ya, Kak. Mungkin saya mau nyeritain bapak sih, Kak. Jadi bapak tuh dulu tuh sebelum bergabung jadi mitra driver, ketika tuh saat tahun baru, Kak, bapak bikin popcorn di rumah. Itu tuh bikin pagi, dibungkus-bungkusin. Terus pas malam tahun baru, itu tuh dijual-jualin di taman dekat rumah, ngebawa pakai motor waktu itu. Nah, itu tuh di taman tuh nggak ada yang beli, Kak. Jadi popcornnya tuh nggak laku satu pun. Akhirnya sama bapak dibawa pulang lagi ke rumah, lalu dibagi nama ke tetangga-tetangga. Pernah juga bapak jualan asinan di toples, keliling-keliling dari satu gang ke gang yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain. Pernah juga jualan es krim di rumah, dulu es krim masih 1000-an, es krim di gelas gitu. Pernah jualan minyak tanah juga, Kak. Pernah jualan batu bara. Jualan batu bara cukup lama ya, kayak ngantar ke sana ke sini. Pernah jualan galon juga, galon isi ulang. Jadi emang perjuangan banget sih, Kak, perjuangan banget bapak buat bisa ngesekolahin aku supaya kebutuhan hidup aku sama kebutuhan hidup keluarganya itu tercukupi, Kak. Pengennya sih aku pengen sukses. Terus kalau misalkan aku udah lulus, pandemi ini juga udah berakhir, aku pengen banget bisa ngeberangkatin orang tua ke Tanah Suci. Bukan orang tua juga sih, kayak sekeluarga gitu. Bisa ngeliat Mekah bareng-bareng. Walaupun nanti misalkan aku cuma bisa ngeberangkatin kedua orang tua aku, itu nggak apa-apa gitu. Ntar aku sama adik aku suatu saat bisa nyusul. Pengen menuhin wishlist mama gitu, Kak. Aku tuh ngambil jurusan itu tuh sebenarnya dari SMA tuh udah ada ngelirik ke situ, Kak. Udah ngelirik ke jurusan itu, ke jurusan teknik mesin. Ditambah lagi teman-teman sekitar aku itu tuh emang teman-teman sekitar aku tuh kalau misalkan lagi ngumpul suka sharing masalah kayak motor, masalah mesin-mesin motor gitu. Jadi lama-kelamaan aku juga jadi suka sama otomotif, suka sama motor. Jadi kayak makin terpacu gitu, buat makin termotivasi buat masuk ke jurusan tersebut. Cita-citanya tuh pengen banget sih, Kak, ngebuat mobil listrik.
ngebuat rancangan, ngebikin mobil listrik dari nol sampai jadi, sampai bisa dikendarain sendiri. Itu tuh pengen banget, soalnya mobil listrik tuh kan lebih efisien, terus ramah lingkungan juga. Soalnya kan sekarang kan makin hari kan kayak pemanasan global tuh makin parah ya kayak. Jadi aku pengen nyiptain inovasi-inovasi baru buat supaya nggak memperparah kerusakan lingkungan gitu Kak. Terus kan suatu saat bahan bakar juga pasti habis nih kan, itu tuh sumber daya yang nggak bisa diperbarui. Jadi aku juga mau nyari solusi, misalkan suatu saat itu terjadi, aku udah nemu solusinya, itu mobil listrik Kak gitu. Kalau saya tuh, penyemangat saya tuh itu Kak, keluarga. Jadi di saat saya sedang down, di saat saya sedang terpuruk, keluarga tuh selalu motivasi. Ayo Mas, semangat, kamu pasti bisa. Ayo Mas, jangan nyerah, perjalanan kamu masih panjang, kamu pasti bisa. Kamu pasti jadi orang yang sukses, kamu pasti bisa ngangkat derajat keluarga kita, kamu pasti bisa ngebanggain mama sama bapak, kamu pasti bisa ngulain adik kamu. Semua orang tuh pasti pernah males ya, kayak hampir semua orang tuh pasti pernah males, pernah jenuh. Tapi tuh jangan sampai berlarut-larut lebih lama. Jadi kita tuh misalkan kita lagi jenuh, kita lagi males tuh boleh, tapi jangan lama, jangan berlarut-larut lama. Kita harus bangkit, kita harus semangat lagi. Soalnya tuh banyak orang-orang di luar sana yang kurang beruntung, yang pengen ngegantiin posisi dia. Mungkin banyak orang di luar sana yang pengen kuliah, tapi ada keterbatasan, pengen kuliah, tapi orang tuanya ada keterbatasan biaya, mungkin yang lain juga. Jadi kalau misalkan kita lagi jenuh, kita lagi malas, kita tuh harus ingat sama orang-orang yang pengen banget ada di posisi kita, dan kita sekarang lagi ada di posisinya. Buat kata-kata, buat teman-teman sekalian yang udah beruntung dapat kesempatan itu, jangan disia-siain. Jangan lupa follow Hipwi di sosial media biar nggak ketinggalan update konten positif. Dan bergabunglah ke Hipwi Community supaya karyamu bisa dibaca jutaan anak muda Indonesia.